Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy Wednesday ya for us. Okay, now we will discuss about our thematic book ya. Theme 1. Have you prepared your thematic book? Theme 1? Yes. About content ya. But before we discuss it, we will play a game first. Now, today our game is what is that? The imagine ball ya. Jadi kita akan nama permainan kita adalah bola imajinasi. Throw imagine ball. Lempar bola imajinasi ya. Nah, we will play this game in bahasa. So the clue is kalau nanti kita melempar bola ke teman kita, maka nanti tangan kita di depan kamera seperti ini melemparnya ya. Kalau kita menangkap bola dari teman kita, maka tangan kita seperti menangkap bola dari teman di depan kamera seperti ini. Nah, caranya ketika kita melempar, kita harus mengucapkan kalimat. Kalimat si pelempar adalah seperti ini. Saya ingin bertanya, misalnya pertanyaannya bebas ya. Misalnya pertanyaannya, apa makanan favorit kamu? Tapi dengan menyebutkan nama teman yang mau dilempari bola. Misalnya dari Sadatari. Saya ingin bertanya, apa makanan favorit kamu? Nala. Nah, kemudian Nala tangannya ke depan menerima bola dari Sadatari. Menerima bola sambil mengucapkan terima kasih Sadatari, makanan favoritku bakso misalnya seperti itu ya. Nanti Nala juga seperti itu. Saya ingin bertanya, apa olahraga kesukaanmu Alin? Nah, kemudian Alin menerima bola dari Nala. Terima kasih Nala. Olahraga kesukaanku adalah basket, misalkan seperti itu ya. Oke, paham semua alurnya? Paham. Mulai dari Sadatari ya. Saya ingin bertanya apa warna favorit Mutia? Terima kasih Sadatari. Warna favoritku adalah biru dan ungu dan pink. Oke, lanjutkan dia. Continue. Saya ingin bertanya apa minuman favoritmu? Ara. Terima kasih Tia. Makanan favoritku adalah minuman apa makanan tadi pertanyaannya? Minuman. Konsentrasi Ara. Ampun, sudah pagi-pagi sudah lupa. Minuman kesukaanku boba bubble tea. Oh, boba ya. Oh ya, satu lagi, anak yang sudah terpanggil oleh temannya tidak boleh disebutkan lagi ya. Oke, Ara, come on. Saya ingin bertanya, Zi. Apa pertanyaannya? Makanan kesukaanmu apa, Zi? Jadi sudah makanan kesukaan. Coba cari pertanyaan yang lain. Ya udah. Olahraga kesukaanmu apa, Zi? Terima kasih, Ara. Olahraga kesukaanku adalah basket. Okay, now Zi, continue. You want to throw your ball? Masih belum hafal. Oh ya, di layar ada namanya kan ya? There's your friend's name. Pertanyaan yang lain terserah kok, bebas pertanyaannya. Random. Tahu. Ya harus yang disukai, misalkan kamu tadi bangun jam berapa kan juga bisa.
Ya di partisipan sih kalau belum hafal. Ya, Zi. Daripada coba sebutkan, bantu Zi menyebutkan nama teman-temannya ya. Nanti dipilih. Alin, Rafardan, Bagas, Indira, Ihsan, Hana, Aubrey, Nadira, Mercy, Tata, Keisha, Aska, Naflah, Alisha, Dinar, Hanza, Opi, Fariza, Vanu. Nah, choose one, Z. One. Aku nggak tahu mau nanya apa. Oh iya, terserah. Boleh pakai pertanyaan yang sudah tadi. Hewan kesukaan bangun apa? jam berapa? Boleh. Warna Hewan favorit kesukaanmu bisa. apa, Nala? Nala. Tadi apa Us? Pertanyaannya Us? Hewan kesukaanmu apa? Terima Warna. kasih hewan kesukaan. Nala, show your hand. Show your hand. Terima kasih Bi. Hewan kesukaanku adalah kuda. Oke, continue Nala. Kamu lebih suka buku cerita atau buku pelajaran? Hana. Terima kasih, Nala. Aku lebih suka buku cerita. Continue Hana. Show your hand. Saya ingin bertanya apa ya? Apa bunga favoritmu, Tata? Hana, show your hand. Give the ball. Tata? Apa tadi pertanyaannya? Apa bunga favoritmu? Bunga favorit. Bunga tah? Ya. Terima kasih, Hana. Bunga favoritku bunga mawar. Oke, once more. Tata. Saya ingin bertanya, apa pelajaran kesukaanmu? Keisha. Unmute your microphone, please, Keisha. Kata pelajaran favoritku Inggris. Apa? English? English. Oh, Wes, usah deh ya. Wow, sedapnya berbunga-bunga. Oke. Flowers. So give applause for us. Wah, ini yang boys nggak kebagian ya jadinya ya. Nggak laku ini, boys. Nggak Nggak laku, apa-apa, kasihan. Jualannya nggak laku. Ada yang dikasih bola sama yang girls. Nggak apa-apa, Us Oke. bikin deg-degan kalau dikasih bola. Oke. Kalau bos mah ya apa ya ditendang, Iya. bukan dikasih. Oke. Oke, kids. Now before we start our namanya lesson, I will give you the information about last lesson about environmental education. The student that have not have not do the exercise at the Google form, have not do the exercise yet ya. Only one is Rafardan. Rafardan, please do the Google form ya. At apa namanya? Google Classroom. Google Classroom. Wait. Oke. At Google Classroom ya. About environmental education. Yang kemarin kan Rafardan kan ada di Zoom.
Kenapa tidak mengerjakan? Boleh Ustazah Tari tahu alasannya, Rafardan? Barangkali ada kendala yang bisa Ustazah Tari bantu? Itu lupa, Us. Oh iya, Rafardan, Ustazah Tari lihat mungkin Rafardan kurang fokus saat pelajaran. Jadi ketika teman-temannya mengerjakan, kan di Zoom, live Zoom. Jadi Rafardan diusahakan juga mengakses tautannya di kolom chat, ya, sehingga tugas hari itu juga selesai hari itu. Gitu. Kan eman-eman ya, Rafardan udah ikut Zoom, tapi tugasnya nggak terselesaikan. Ya, oke. Only you that have not submit the exercise yet, ya, Rafardan. After this class or maybe at break, you can open your Google Classroom and then search about environmental education and then do the exercise. Yeah. Thank you. Okay, kids, now please open your thematic book on page 11. I will get you with my whiteboard. Rewrite the answer on your thematic book ya. I write here. Oke. Amati benda-benda yang ada di sekitarmu, ambillah 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara membunyikannya, ditiup, digesek, dipetik, dipukul, atau ditekan. Oke, we continue to the next page. Catatlah hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini. Ada tabel nama benda ya, kemudian the next column is cara menghasilkan bunyi. Number 1 is done for you, peluit. Peluit itu ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Jadi silakan kalian cari satu benda di sekitar kalian yang bisa dan jelaskan bagaimana cara dia bisa menghasilkan bunyi, gitu ya. Bagian apa yang berperan sehingga pada benda itu sehingga bunyi itu bisa keluar dari benda itu, gitu ya. Oke. Now August 4 ya. August 4. Oke. Alin, choose one object around you. Di sekitarmu ada apa, Alin? Satu benda aja. Unmute your microphone, please, Alin. Ada benda apa di sekitarmu? Satu aja. Laptop. Laptop, oke. Alin, laptop itu seperti apa dia menghasilkan bunyi? Laptop itu ada sound-nya nggak, Alin? Ada bagian sound-nya? Ada. Sound itu yang menghasilkan bunyi. Bunyi itu bisa terdengar ke telinga Alin lewat apa? Merambatnya lewat apa? Speaker. Apa, Alin? Loudly, please. Speaker, ya. Speaker itu sound ya. Speaker itu sound. Sound itu, speaker itu bisa mengeluarkan bunyi. Sekarang Alin bisa dengar suaranya Ustazah Tari itu. Bunyi itu merambat ke telinganya Alin lewat udara. Kan ada udara ya dari laptop, antara laptop ke telinga kita ya. Lewat udara. Jadi kita bisa menuliskan di kolom cara menghasilkan bunyi. Laptop dinyalakan gitu ya, ketika dinyalakan. Bagian apa tadi? Sound-nya ya. Bagian sound-nya menghasilkan bunyi sehingga, nah bunyi tadi kan merambatnya melalui udara, berarti yang bergetar adalah udara di sekitar kita, gitu ya. Terjadi getaran udara di sekitar kita ya.
Getaran tersebut merambatkan bunyi. Nah, jadi kita bisa mendengar bunyi dari laptop itu karena ada getaran udara di sekitar kita ya. Oke, Alin, you can rewrite this answer on your thematic book. Okay, now column 3. On the third column, I want to hear which one. I want to hear Alicia. Piano. Yeah, Alicia. Choose one object around you. Ya. Piano. Piano, ya piano. Seperti apa piano menghasilkan bunyi, Alicia? Ditekan sehingga dia akan mengeluarkan suara. Ditekan sehingga Dia jadi akan getaran. mengeluarkan Apanya yang bergetar saat tuts piano itu ditekan? suaranya. Suara itu hasil dari getarannya gitu ya, bunyi kan suara itu. Ketika tuts piano ditekan, maka di dalam tuts, kalau kita buka pianonya, di dalam tuts itu ada rongga udara atau ada ruang udara di dalamnya gitu ya. Jadi yang bergetar itu adalah udara di dalam pianonya. Ya. Nah, getaran tersebut menghasilkan bunyi atau suara, ya. Jadi yang bersuara itu sebenarnya bukan tutsnya. Tuts itu hanya sebagai alat bantu untuk bisa menggetarkan udara di dalam piano. Nah, ketika udara di dalam piano itu bergetar, barulah dihasilkan bunyi, gitu ya. Oke. Number 4. The fourth column, Hanza. Hanza, choose an object around you. HP, oke. HP itu bahasa Indonesianya gawai. Atau usah tulis HP seperti ini nggak apa-apa ya. Kalau kalian pakai headset, siapa yang pakai headset atau headphone? Atau earphone? Nah, kalau pakai headset atau headphone itu bahasa Indonesianya itu penyuara jemala. Kalau kalian pakai earphone itu yang tanpa kepala ya, yang enggak pakai ditempel di kepala, yang langsung masuk ke telinga itu earphone ya. Itu bahasa Indonesianya penyuara telinga. Kalau HP kita sebut gawai ya. Enggak apa-apa usah ada tulis gawai atau HP. Oke, Hanza, bagaimana cara HP itu bisa berbunyi? Is it same with laptop, Hanza? What do you think? Apakah caranya sama dengan laptop? Menurut Hanza bagaimana? Iya, sama. Cuman bentuknya aja yang beda gitu ya. Kalau laptop bentuknya seperti itu, kalau HP bentuknya seperti ini. Tapi dua-duanya memiliki bagian yang namanya sound atau speaker. Dan dua-duanya juga merambatkan bunyi ke telinga kita sehingga bisa kita dengar itu lewat udara di sekitar kita juga, gitu ya. Jadi usah dituliskan di sini HP dinyalakan, bagian soundnya menghasilkan bunyi sehingga terjadi getaran udara di sekitar kita. Getaran tersebut merambatkan bunyi. Now, the last column.
Sudah ya, terakhir ya. 2, 3, 4, 5. Oh, enggak sih. Last column. Zahra. Zahra, bisa dipilih mau benda apa yang ada di sekitarmu? Komputer. Komputer, yes. Komputer. Bagaimana cara menghasilkan bunyinya? Dengan suara. Menggunakan bagian. Ya, Zahra, loudly please. Is it same with handphone and laptop? Same? Same. Ya, same. Ya, same hanya bentuknya aja yang berbeda gitu kan ya. Same. Komputer. Dinyalakan bagian soundnya. Menghasilkan bunyi sehingga terjadi getaran udara di sekitar kita. Getaran tersebut merambatkan bunyi. Oke, thank you Zahra. Now we go to the next column ya. Menurutmu bagaimana bunyi dapat dihasilkan oleh benda-benda tadi? Oke. Who want to give the conclusion? Our conclusion. Bagaimana bunyi bisa menghasilkan atau bisa dihasilkan oleh benda-benda tadi? Apa sebenarnya yang kita dengar itu? Bunyi itu sebenarnya apa? Bunyi dihasilkan dari apa? Ara, come on. What do you think? Melalui getaran udara. Ya, tidak hanya getaran udara ya, tetapi juga benda. Jadi misalkan, karena ini tadi tidak ada yang jawab. Apa ini? Piano. Piano itu apa itu? Selain piano ya, misalkan benda yang tidak punya rongga udara, misalkan meja. Meja itu kan nggak punya ruang udara. Tetapi dia bisa berbunyi ketika kita tekan, ketika kita pukul-pukul gitu ya. Ketika kita pukul-pukul meja, dia bisa bunyi. Maka yang bergetar apa? Yang bergetar ya mejanya gitu ya. Yang bergetar mejanya. Ketika Usadatari punya kertas, kertas ini kan tidak punya ruang udara. Tapi ketika Usadatari getarkan kertas ini, itu bisa berbunyi. Berarti bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, benda itu ada 3 macam kan wujudnya ya. Ada benda cair, benda gas, benda padat. Benda gas tadi udaranya yang bergetar. Benda padat tadi kertasnya Usadatari yang bergetar. Benda cair misalkan apa? Seperti air terjun. Air terjun itu kan airnya yang bergetar kan, dia itu kan turun ya dari jatuh dari atas ke bawah itu kan mengalami getaran ya. Nah, ketika air itu bergetar maka ada suara air terjun. Kita bisa mendengar, oh ini suara air terjun gitu ya. Itu. Oke, now bagaimana cara menghasilkan bunyi? The next page. Lebih keras atau lebih pelan? Oh, ini ada apa namanya? Percobaannya. Oke, we continue next to the next meeting ya. Our time is up. Oh, wait. Oh, masih ada 2 menit kok. Masih ada 2 menit, kita lanjutkan aja. Oke. Page 13, Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar.
Melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Kita akan belajar bagaimana bunyi itu dihasilkan lebih keras atau lebih pelan ya. Page 14, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas, akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Inilah kenapa seorang astronot itu tidak bisa berkomunikasi dengan astronot yang lain ketika dia berada di luar angkasa. Maka bagaimana cara dia berkomunikasi? Melalui menggunakan alat yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik ya. Nah, jadi harus menggunakan alat itu gitu. Ayo mencoba secara berkelompok bunyikanlah berbagai jenis barang seperti botol, sendok, ember, dan tutup panci. Usahakanlah agar bunyi yang dihasilkan enak didengar. Apakah bunyi yang dihasilkan dari benda-benda itu sudah enak didengar? Mengapa? Menurutmu kenapa ketika kamu membunyikan botol, sendok, ember, kemudian tutup panci, kenapa kamu bisa mendengar bunyi gitu kan ya? Terus kamu coba untuk membuat musik. Nah, coba untuk membuat musik dari alat-alat itu. Kira-kira ketika sudah berhasil gitu ya membuat musik dari alat-alat itu ya, musik krempieng gitu ya. Karena alat-alatnya alat-alat krempieng. Nah, itu kenapa? Kenapa musik itu dikatakan enak didengar? Menurutmu kenapa? Yo, halo. Kenapa kok kamu tahu ini loh nggak enak, musiknya nggak karuan semua itu. Yang kelompok satu ya, yang kelompok ini tuh enak Ustazah musiknya. Kenapa kok bisa kalian bilang enak? Musik itu. Karena ada not. Karena ada Not. Nada. bunyi. Iya, bunyi itu kan musik suara kan ya. Kenapa bunyi itu? Karena ada apa tadi? Nada. Iya, nada. Oke. Yang pertama, karena ada nada tertentu gitu ya, yang diatur. Kan diatur ya? Kok enggak bisa? Karena ada nada tertentu yang diatur. Oke, selain nada yang diatur, ada apa lagi? Sehingga biasa menghasilkan bunyi yang enak. Karena ada irama. Nah, irama dalam musik tersebut. Jadi karena berirama, karena apa ada nadanya, jadi kamu bisa membedakan, oh ini yang enak, ini yang enggak enak didengar gitu ya. Okay, we continue our lesson on the next meeting. Kita sampai di halaman 14 ya. Kelas. Okay, student, that's all from me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ustazah Tari.